Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini. Kalau teman-teman sudah atau sedang masuk ke dunia online ya, semakin banyak yang lu pelajari akan semakin pusing, ya kan? Terlalu banyak informasi dan informasi datang dari berbagai sumber gitu ya mengenai berbagai topik gitu loh dalam dunia online ini. Yang mana sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah bisnis online tuh ngomongin list building, oke? Atau membangun daftar nama. Nah, di Indonesia sendiri atau di dunia lah gitu ya, ada banyak sekali kursus mengenai list building ini guys. Dari online nih ya, dari yang murah sampai yang mahal juga udah banyak banget gitu. Tapi kalau Anda belum ngerti, gue akan coba jelaskan dengan penjelasan gue yang singkat ini. Oke. Konsep dasarnya adalah bahwa 90% dari orang yang pertama kali ditawarin produk Anda itu sama sekali tidak kenal dan belum mau membeli produk Anda. Oke, itu hal yang wajar. Nah, tujuan Anda adalah meminta data mereka, oke, baik itu berupa email ataupun nomor handphone, untuk kemudian Anda edukasi secara terus-menerus, secara berkala gitu ya, sampai orang itu suatu hari benar-benar mengenal Anda, percaya pada Anda, dan mau membeli produk Anda. Oke. Nah, proses mendapatkan database customer ini, itulah disebut dengan proses list building. Oke. Nah, para online marketer ya, para orang-orang yang bermain di dunia online itu percaya bahwa semakin besar ukuran database atau data customer yang Anda punya, maka akan semakin tinggi pula lah tingkat penjualan produk Anda. Itu setidaknya itu yang mereka yakini gitu, guys. Oke, nah, lo bayangkan nih, kalau teman-teman menjual anggaplah buku-buku pelajaran anak SMA gitu ya. Jadi lu adalah pedagang buku anak SMA. Terus jumlah anak-anak SMA di Indonesia itu anggaplah ada 5 juta manusia gitu, 5 juta orang. Dan Anda berhasil mendapatkan data dari 1 juta anak-anak ini, guys. Oke, 1 juta anak-anak ini. Maka setiap kali Anda launching sebuah buku gitu ya, Anda tinggal promosikan aja kepada 1 juta orang ini. Nah, anggaplah 1% aja dari mereka yang mau membeli, maka Anda akan dapat menjual 10.000 unit buku dalam satu hari saja. 10 unit buku, guys. Itu banyak sekali. Oke. Nah, oke, teman-teman, cukup sampai di situ mimpi indahnya gitu ya. Sekarang gua akan sampaikan berbagai rintangan yang akan dihadapi dalam rangka menjual 10.000 buku yang tadi ini. Dan tidak lupa gua akan sampaikan solusinya. Oke. Rintangan pertama adalah jika lu tidak punya visi jangka panjang, ya, Anda akan berhenti di tengah jalan, guys, dan akhirnya lu menyerah. Kenapa begitu? Bisnis online, atau kita ganti deh istilahnya list building gitu ya. Ini adalah ngomongin permainan jangka panjang, guys. Oke? It's a long term game gitu ya. Bukan permainan jangka pendek gitu. Di sepanjang perjalanan ini, Anda akan kehilangan banyak uang, banyak waktu, banyak tenaga gitu ya untuk membangun segalanya, sistemnya dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena visi menjadi sangat penting. Masalahnya kan kita-kita ini, orang-orang kita ini kan bukan ahli dalam manajemen diri gitu ya. Kita tidak punya visi yang sangat jelas, apalagi jangka panjang gitu. Nah, akhirnya kita kehabisan darah. Alias lu kehilangan kehabisan semangat gitu untuk meneruskan perjalanan bisnis ini. Gitu, guys. Nah, tadi kan kita ngomongin visi yang lemah menjadi batu sandungan Anda. Oke. Yang berikutnya adalah biaya yang mahal. Biayanya mahal, guys. Lu mungkin berpikir, kalau gua masuk ke dunia online tuh tinggal pajang foto di Instagram atau di media sosial, terus orang suka dan orang beli dan gua jadi orang kaya, gitu. Salah, guys. Salah. Kenyataannya itu kebalikannya dari itu, guys. Okay? Jadi ketika lu mulai mempelajari dunia online, okay, terutama lu mulai mengenal istilah list building, maka lu akan mulai keluar banyak biaya. Pertama, biaya untuk beli domain, beli hosting, terus bikin landing page, WordPress, langganan autoresponder. Apa itu autoresponder? Bayar payment gateway, terus SMTP, apa lagi itu SMTP? Terus Facebook Ads, Google Ads. Ini adalah biaya yang sangat-sangat besar, guys, untuk melakukan bisnis online. Bukannya gratis, biayanya sangat besar, guys. Oke. Nah, udahlah mesti bayar biaya yang besar tadi itu ya. Waktu dan tenaga untuk mempelajari hal-hal yang tadi gue sebutin itu,
itu sangat melelahkan fisik dan mental teman-teman semua. Oke? Dan bisa memunculkan technobubble gitu. Istilahnya, lu kelelahan dan kebingungan secara teknologi dengan banyaknya teknologi ini, coding-codingnya, lu mesti menghubungkan mereka semua ini menjadi pusing, ribet, dan akhirnya lu menunda dan akhirnya lu menyerah. Gitu. Oke? Itu masalahnya, guys. Nah, tadi kan gue ngomong mengenai biaya yang besar, ya. Bahkan sebelum lu berhasil jualan, sudah ada banyak biaya yang mesti dikeluarkan. Udah gitu, jangka panjang lagi. Nah, sekarang gue mau khusus ngomongin iklan. Oke? Banyak orang mengkampanyekan, ayo cara bikin dunia online, kursus online, penjualan online dengan cara organik alias gratis gitu, yaitu menggunakan berbagai konten-konten yang menarik di Instagram dan Facebook, kemudian orang tertarik, orang suka dan beli gitu. Oke, teman-teman gini, gue mau kasih tahu itu omong kosong, oke? Orang yang ngomongin berbisnis dan sukses dengan cara organik itu omong kosong. Gue akan kasih analoginya. Coba bayangkan kalau lu adalah pemilik perusahaan Facebook, oke? Penghasilan utama perusahaan Anda adalah dari iklan, ya dong? Nah, orang-orang yang menggunakan iklan, menggunakan Facebook dan Instagram untuk bayar iklan, itulah penghasilan utama Anda, oke? Artinya, apakah Anda sebagai pemilik perusahaan itu ya akan berusaha agar orang-orang itu mau membayar iklan untuk Anda gitu? Ataukah Anda akan membiarkan mereka terus-menerus menggunakan strategi konten yang gratis? Tentu saja, Anda sebagai perusahaan yang perlu bayar biaya pegawai, pegawai, sewa kantor dan sebagainya, Anda ingin mereka menggunakan iklan terus-menerus, ya kan? Nah, oleh karena itu, algoritma dari media sosial akan selalu lebih mendukung untuk mereka-mereka yang mau membayar iklan. Gitu loh. Memang betul sih bahwa lu perlu membuat konten yang bagus, itu benar, gitu. Tapi dunia online marketing itu adalah dunia iklan berbayar, guys. Oke? Bukan yang gratisan. Oke? Jadi berhentilah berpikir lo bisa kaya dengan metode gratisan atau organik gitu ya. Pertanyaannya yang lebih jelas sekarang adalah bagaimana strategi iklan lo? Bagaimana strategi lo membuat iklan? Berapa lama Anda bisa bertahan kalau iklan yang lo terbitkan ternyata tidak menguntungkan? Itu yang penting. Oke. Nah, hal lainnya adalah lo mendapatkan persepsi bahwa ini salah nih, persepsi salah nih ya, seolah-olah ada satu waktu di mana list building yang Anda lakukan itu sudah cukup besar sehingga Anda tidak perlu lagi membayar iklan untuk menambah list building itu. Oke, ini adalah persepsi yang salah, guys. Oke, karena orang-orang yang mengikuti Anda itu sebagian besar seiring dengan waktu gitu ya akan mulai bosan dengan Anda dan mereka mulai berhenti membeli produk Anda. Nah, sehingga proses list building itu adalah proses yang dilakukan terus-menerus, guys, tanpa henti. Gitu. Artinya, Anda akan terus membayar iklan untuk melakukan list building ini. Oke. Ngomongin duit lagi ujung-ujungnya. Gitu. Oke, gitu aja, guys. Jadi tadi itu masalah-masalahnya ya. Tadi kan berbagai macam masalahnya, biaya lah, jangka panjang lah, technobubble dan sebagainya. Nah, setelah Anda tahu masalahnya, apakah lu masih mau melakukan bisnis online? Gitu. Ya, tentu saja jawabannya iya. Karena kita tidak punya jalan lain. Oke, dunia sudah berubah total, kita harus bisa berbisnis online. Apa solusinya, guys? Apa solusinya buat masalah ini? Solusinya adalah ini bukan satu kata-kata yang indah, tapi solusinya adalah follow the game. Oke, ikuti aturan mainnya, ikuti aturan permainannya. Oke, ikuti bagaimana permainan ini bekerja. Oke, teman-teman harus siap dengan budget yang sangat besar, harus siapkan itu. Kemudian lo harus siap untuk disiplin bikin konten. Oke, lo harus siap punya visi jangka panjang, minimal visi 5-10 tahun yang akan datang. Oke? Itu. Jadi ingat guys, ini bukanlah permainan jangka pendek. Ini adalah permainan jangka panjang. It's a long term game gitu. Siapa yang bisa menang adalah dia yang bertahan selama mungkin dengan modal sebesar mungkin. Oke, gue ulangi lagi ya. Yang bisa bertahan di dunia internet marketing ini adalah yang punya modal sebesar-besarnya dan bisa bertahan selama-lamanya. Dialah yang akan menang. Oke.
Gitu guys. Itu aja sih. Jadi, gue bikin ini supaya memberikan perspektif yang lebih tepat gitu buat teman-teman yang mau masuk ke dunia online. Oke, hati-hati dengan persepsi yang salah bahwa dunia online itu murah gitu. Bikin konten terus lu bisa kaya, itu semua salah gitu. Baliklah persepsi itu dengan menjadi orang yang siap dengan modal, siap dengan budget, siap dengan kerja keras guys, siap dengan konten, dan milikilah visi jangka panjang. Gitu guys. Gue sih yakin ya teman-teman bisa. Kita semua pasti bisa lah. Oke, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Anda akan bisa sukses kalau lu betul-betul menguasai permainan digital ini, guys. Oke, sampai jumpa.